Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mukhri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi. Perkenalkan, nama saya Holil Al-Yazid. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya ada Rizkiyah, Nurul Halifah, Nurul Zainiyah, Arbal Fitriatus, Muhammad Hasan, dan Isma Ardianti sebagai pemateri. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang afiksasi pembentukan adjektiva. Untuk mempersingkat waktu, kepada materi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar. Kata pengantarnya, kosakata bahasa Indonesia yang berkategori atau berkelas adjektiva pada umumnya berupa kata yang telah jadi atau bentuk yang berupa akar. Jadi tidak sama dengan kata-kata berkategori nomina dan verba yang sebagian besar perlu dibentuk dulu dengan proses afiksasi. Nah, di sini ada sejumlah kata berafik yang bentuk dasarnya berkategori adjektiva dan berkategori nomina, tetapi memiliki komponen makna. Nah, di sini komponen maknanya sifat dan keadaan. Contohnya di sini, contoh sifat, orang itu sangat baik. Nah, secara tidak langsung itu menunjukkan maknanya itu berupa sifat. Sifatnya apa? Sifat kebaikan. Nah, digolongkan juga sebagai kata berkelas adjektiva. Ciri gramatikal berkata bahasa Indonesia asli yang berkategori adjektiva memang tidak tampak. Nah, apa gramatikal itu apa? Gramatikal itu adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Nah, gramatikal. Apa gramatikal dalam bahasa Indonesia? Gramatikal yaitu makna katanya berubah-ubah, mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, pemajemukan yang disesuaikan menurut tanda bahasa serta terikat dengan konteks. Konteksnya apa? Tempat, waktu, dan lingkungan. Hal ini berbeda dengan kosakata yang berasal dari unsur serapan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Kita hanya bisa mengenal kosakata berkategori adjektiva yang berasal asli bahasa Indonesia dari segi semantik dan segi fungsi. Dalam sebab berikut adalah dibicarakan kata-kata berafik bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatur Rohmah. Sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan pemateri pertama, yaitu pada poin dasar adjektiva berprefiks pe. Ada dua macam proses pembubuhan prefiks pe pada dasar adjektiva. Yang pertama, diimbuhkan secara langsung. Dapat terjadi apabila dasar adjektiva itu memiliki komponen makna sikap batin dan memberi makna gramatikal yang memiliki sifat dasar. Contohnya kata ragu. Kata ragu ini memiliki makna sikap batin. Jika diimbuhkan secara langsung atau ditambahkan prefiks pe, maka akan menjadi peragu. Yang kedua, diimbuhkan melalui verba berafiksmekan. Pemberian prefiks pe melalui verba berklofiksmekan dapat terjadi apabila dasar adjektiva itu memiliki komponen makna keadaan fisik dan memberi makna gramatikal yang menjadikan dasar. Contohnya kata peragu. Jika dibentuk langsung dari dasar ditambah
ditambah prefiks mekan, maka bermakna gramatikal beragu yang memiliki sifat ragu. Tetapi kalau dibentuk melalui verba meragukan akan bermakna gramatikal beragu yang meragukan. Poin selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Pemberian prefiks se pada semua dasar adjektiva itu memberi makna gramatikal sama dengan nomina yang mengikutinya. Contoh, sepintar A. Nah, itu menjadi sama pintar dengan A. Atau contoh yang kedua, Uyung memiliki tinggi badan sama dengan Halim. Itu menjadi Uyung memiliki badan setinggi Halim. Nah, dasar adjektiva ini dengan prefiks se bukanlah berkategori adjektiva sebab tidak dapat diawali adverbia aga atau sama. Dan bentuk agak sepintar dan sangat sepintar ini tidak berterima. Nah, kata-kata yang dibentuk dari dasar adjektiva ini dengan prefiks se sesungguhnya berkategori verba. Prefiks se pada dasar adjektiva bertugas membentuk tingkat perbandingan sama atau sederajat dalam satu sistem penderajatan. Nah, perhatikan, tertinggi menjadi penguatan daripada seluruh benda yang lain. Tinggian itu menjadi perbandingan lebih sedikit dari benda yang dibandingkan. Contoh, Uyung tinggiannya sekarang itu menjadi berarti lebih tinggi dari Uyung yang sebelumnya yang pendek. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ardianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar adjektiva berkonfigaan. Nah, adjektiva itu sendiri adalah kata sifat, sedangkan berkonfigaan itu adalah sebuah imbuhan awalan dan akhiran yang berupa awalan ke dan akhiran an. Nah, dalam pengimbuhan berkonfigaan ini memiliki kata dasar aga. Bila berkonfigaan ini makna komponennya memiliki makna warna. Contohnya seperti hitam, agak hitam. Nah, ketika kemasukan berkonfigaan menjadi kehitaman. Kemudian setelah itu perlu diketahui kata dasar agak ini memiliki pengulangan kata seperti halnya yang awalnya hitam berubah ke hitam-hitaman. Nah, dalam makna gramatikal berkonfigaan ini memiliki beberapa makna gramatikal. Yang pertama, makna gramatikal yang kata dasarnya memiliki makna terlalu. Kemudian dalam makna komponen makna itu sendiri memiliki makna warna, rasa, dan ukuran. Contohnya seperti terlalu kecil. Nah, terlalu kecil ini ketika kemasukan konfigaan maka menjadi terlalu kekecilan. Yang awalnya kecil berupa kekecilan. Kenapa? Karena memiliki makna imbuhan awalan dan akhiran berupa kean. Nah, yang kedua adalah makna gramatikal yang memiliki kata dasar hal dan memiliki makna komponen batin seperti takut. Ketika kemasukan berkonfigaan menjadi hal ketakutan. Nah, yang ketiga adalah makna gramatikal yang memiliki makna dasar berupa mengalami dan memiliki makna komponen berupa fisik seperti halnya mengalami dingin. Nah, ketika kemasukan konfigaan menjadi kedinginan, yang awalnya dingin menjadi mengalami kedinginan. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai dasar adjektiva berkonfigaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya pasrahkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar adjektiva berklofiks mekan. Dasar adjektiva berklofiks mekan ini memiliki makna gramatikal menyebabkan, jadi atau dasar apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna sikap batin. Misalnya, menakutkan yang menyebabkan takut. Nah, menakutkan ini berasal asal katanya yaitu takut.
karena diberi imbuhan menjadi menakutkan, yang artinya menyebabkan takut. Contoh lainnya seperti memalukan. Memalukan ini kan berasal dari kata dasar malu. Malu ini kan merupakan sikap batin yang artinya menyebabkan malu. Dasar adjektiva dengan klofiksme kan sesungguhnya berkategori ganda, yaitu adjektiva dan verba. Sebagai kategori adjektiva, dia dapat didahului oleh adverbia agar dan sangat. Dan sebagai verba dapat diikuti oleh sebuah objek. Contoh, di sini saya akan mencontohkan dari asal kata malu, memalukan, yaitu agak memalukan dan diikuti oleh objek yaitu orang banyak. Jadi agak memalukan orang banyak. Nah, sama halnya dengan yang sangat memalukan orang banyak. Nah, di situ kan diikuti oleh kata sangat dan diikuti oleh sebuah objek orang banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizkia, yaitu dasar adjektiva berklofiksme dan i. Dasar adjektiva berklofiksme dan i memiliki makna gramatikal merasa dasar pada. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna rasa batin, misalnya mencintai, merasa cinta pada, mengagumi, merasa kagum pada, dan menyenangi. Dasar adjektiva dengan klofiksme dan i sesungguhnya berkategori ganda, yaitu adjektiva dan verba. Sebagai kategori adjektiva, dia dapat didahului oleh adverbia agak dan sangat, sedangkan sebagai kategori verba dapat didahului oleh sebuah objek. Bentuk-bentuk atau konstruksi berikut berterima seperti contoh, agak mencintai gadis itu, sangat menghormati guru itu. Selanjutnya yaitu dasar lain berkomponen makna keadaan. Pada bagian pengantar sudah dijelaskan bahwa kosakata berkategori adjektiva dalam bahasa Indonesia sudah merupakan barang jadi. Namun, yang disebut barang jadi ini ada yang 100% berkategori adjektiva, ada pula yang tidak berkategori adjektiva. Artinya, barang jadi yang berkategori adjektiva itu memiliki komponen makna plus benda atau plus tindakan. Misalnya, adjektiva merah dan kuning memiliki komponen makna plus bendaan, sehingga keduanya bisa didahului oleh negasi bukan dan tidak. Bentuk bukan merah dan tidak merah sama-sama berterima. Lalu ada adjektiva marah dan benci, juga memiliki komponen makna plus tindakan. Namun sebaliknya ada nomina untung dan rugi juga memiliki komponen makna plus keadaan, sehingga keduanya dapat diberi negasi bukan dan tidak. Jadi bentuk bukan untung, bukan rugi, dan tidak untung, tidak rugi, hal tersebut sama-sama berterima. Dengan demikian, bentuk turunan beruntung bisa disebut kategori adjektiva, sedangkan kata turunan merugikan itu bisa disebut kategori verba dan juga bisa disebut kategori adjektiva. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Arba. Baik, selanjutnya saya Arbal Fitriatus Sofyan akan membahas tentang pembentukan adjektiva dengan afiks serapan. Menurut buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau kita kenal dengan EYD dan buku pedoman pembentukan istilah atau PPI, disebutkan bahwa penyerapan kata dari bahasa asing dilakukan secara utuh, bukan terpisah antara dasar dengan afiksnya. Misal dalam kata standar menjadi standar, huruf D-nya di sini dibuang, atau kata standardization menjadi kata standarisasi. Decision di sini disesuaikan menjadi disasi, atau kata objek menjadi objek, atau objektif menjadi objektif menggunakan F dalam bahasa Indonesia.
Selanjutnya kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kata serapan dari bahasa Inggris dan Belanda yang berkategori adjektiva dapat dikenali dari akhiran. Antara lain, contohnya yang pertama pada akhiran if, misalnya pada kata aktif, pasif, objektif, edukatif, dan primitif. Akhiran ik, misalnya pada kata patriotik, mekanik, kritik, heroik. Akhiran is, misalnya pada kata teknis, akademis, kronologis, nasionalis. Atau akhiran istis pada kata egoistis, materialistis, optimistis, serta akhiran al, misal pada kata konseptual, material, prosedural, dan individual. Juga pada akhiran il, misal pada kata prinsipil dan komersil. Akhiran il dan bahasa Belanda menurut EYD harus diganti dengan akhiran al dari bahasa Inggris. Namun ada akhiran al dan il tidak perlu dipertukarkan karena memiliki arti yang berbeda. Poin yang kedua yaitu kata serapan dari bahasa Arab yang berkategori adjektiva dapat juga dikenali dari akhiran. Antara lain, i, misalnya pada kata rohani, jasmani, islami, alami, abadi, atau akhiran iya, misal pada kata islamiyah, qur'aniyah, alamiah, atau juga akhiran wi, misal pada kata duniawi, nabawi, surgawi, manusiawi, atau juga akhiran in, misal pada kata muslimin, mukminin, hadirin. Juga pada akhiran at pada kata hadirat, mudarat, mukmin. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.